Dulu tahun berapa sih mulai pasang susuk itu? 10 tahun. 10 tahun. Waktu itu dipasang di bagian mana? Di muka. Berapa ini susuk? 2. Satu. Tadi ada satu lagi buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di podcast Ganjil Misteri. Dan saat ini di studio sudah kehadiran Kang Dadan. Kang Dadan, apa kabar? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Dadan ya. Kita hari ini akan membahas masalah susuk. Nah, kita beberapa hari yang lalu kita sempat di DM sama Mbak Risa namanya ya, Mbak Risa. Dia katanya sudah dipasang susuk 10 tahun. Nah, sekarang dia pengen dikeluarin Kang katanya Kang. Pengen dikeluarin susuk itu gitu. 10 tahun masih bisa Kang ya? Masih bisa ya? Masih aman ya? Masih. Oke. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel YouTube ini semakin berkembang dan terus ditonton sama pemirsa Ganjil Misteri. Kang, kita kemarin sempat di DM sama Mbak Risa namanya ya, Mbak Risa. Dan hari ini Mbak Risa ini sudah ada di studio. Kita panggil aja Mbak Risa, silakan masuk. Nah, oke Mbak Risa. Ya, oke. Oke, Mbak Risa kemarin kan sempat nge-DM ke Ganjil Misteri ya. Bisa diceritakan awal mula dulu Mbak Risa itu pasang susuk itu awalnya seperti apa? Karena kan teman-teman kan pada ikut masang gitu, pada masang. Jadi saya ikut-ikutan. Nah, tapi sekarang tuh kayaknya nggak nyaman gitu, kayaknya badan nggak enak gitu. Apa itu efek dari dulu pernah masak susuk gitu. Tapi dulu tujuan pasang susuk itu untuk apa? Ya kadang kan dulu kan waktu itu kan belum berumah tangga. Nah, jadi ya kepengen aja ikut-ikut temen tuh, banyak yang bilang, ih nanti banyak jadi ngambil menarik, suka-suka sama banyak yang demen gitu. Oke, Mbak Risa, dulu tahun berapa sih mulai pasang susuk itu? 10 tahun. 10 tahun, sekarang 2011-an lah ya. 2011. Oke, waktu itu hanya ikut-ikutan aja? Ya emang seneng juga teman-teman pada make, jadi ya ikut juga karena nggak ada paksa juga, ikut teman-teman jadi mau juga. Nggak ada rasa takut gitu Pak? Kalau dulu sih karena kita yang mau ya jadinya nggak ada rasa takut, tapi kalau sekarang ini kayaknya nggak enak gitu, nggak nyaman. Maka itu saya kan ngeliat YouTube Mang Dadang nih, kayaknya saya kepengen ngelepas gitu. Jadi daripada nggak enak gitu, nggak nyaman. Nah maka itu saya konsultasi sama Mang Dadang, katanya bisa. Ya udah. Apalagi kan saya udah punya anak, apalagi anak saya kecil, kayaknya gelisah gitu saya. Ya. Waktu itu yang dirasain ketika pasang susuk, ngerasa memang ada, maksudnya aura makin bertambah atau gimana? Saya pede aja gitu. Terus juga terbuktinya emang iya. Emang ada. Sempat ini nggak sih ngalamin hal-hal aneh gitu maksudnya selama? Kalau dulu sih enggak, tapi sekarang kayaknya mungkin karena nggak nyaman jadi nggak enak tuh, kayaknya gelisah aja gitu. Apalagi kan saya punya bayi, jadinya mendingan saya lepas aja gitu. Waktu itu dipasang di bagian mana? Di muka. Di muka. Berapa ini susuk? Kayaknya 2. Sempat ini nggak ada pantangan-pantangan kayak gitu dulu sama dukun yang dulu masang? Pantangan sih enggak, tapi suruh apalin aja. Ada doa-doa gitu? Ada doanya, ada dia. Ada doa. Oke. Sudah berapa lama amalan itu nggak dipakai? Semenjak udah punya anak ya saya udah nggak amalin lagi, karena kan udah bersuami gitu. Jadinya saya udah nggak ngamalin lagi gitu. Oke, Mbak, yang dirasa itu badan gimana sih, maksudnya nggak enak badan, gimana sih maksudnya secara badan itu? Ya badan nih nggak nyaman gitu, kadang suka nggak enak gitu, kayak seakan-akan tuh kayak ada yang ngikutin gitu. Juga kayaknya muka nih, biarpun pakai apa aja tuh kayaknya jerawat keluar, mau dulu kan enggak gitu. Jadinya efeknya tuh ke wajah juga gitu.
Tapi orang yang dulu masukin itu masih ada sekarang? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah itu Kang, kadang-kadang kan ada anggapan, maaf ya, maksudnya pasang suk itu susah meninggal. Apalagi misalnya si orangnya itu udah nggak ada gitu kan, itu jadi 2 kali pusingnya gitu loh. Gimana tuh Kang? Sebetulnya itu mitos. Mitos ya. Seperti halnya anak kecil jangan duduk di depan pintu seret jodoh, itu mitos. Mitos. Jadi susah meninggal itu salah menurut saya. Tuhan aja menciptakan bumi beserta isinya gampang, masa nyabut manusia aja susah, nggak mungkin. Yang sehebat apapun yang punya ilmu rontek aja kan mati meninggal kan. Jadi nggak mungkin. Jadi yang buat susah itu adalah amal ibadah, perbuatan, perlakuannya. Itu aja selama di dunia. Kalau menurut saya seperti itu. Dalam artian ketika memang si orang yang masangnya itu udah nggak ada pun bisa diobatin sama yang lain ya Kang ya? Ya bisa. Cuman itu kan hanya sekedar kepercayaan orang, cerita dari orang yang tidak paham. Kalau ada perbedaannya antara orang dengan membaca dengan praktek itu beda ya. Paham kan maksudnya? Jadi bukan merasa kita lebih baik, tetapi orang baca dengan orang praktek itu beda. Beda ya. Dalam artian kata, yang buat susah, yang buat orang meninggal itu perbuatan, amal ibadahnya. Kalau dipakainya untuk satu kebaikan, insya Allah nggak apa-apa. Karena kan itu halal, suaminya juga halal. Kecuali ngeganggu suami orang, nah itu. Ya kan? Tapi berarti Mbak pernah ngerasain masa-masa banyak disukain laki-laki gitu. Gimana Mbak, maksudnya kalau boleh cerita dulu setelah pasang itu efeknya gitu loh Kak? Efeknya ya benar-benar ngaruh. Benar-benar. Benar-benar ngaruh. Nggak ada syarat apa-apa lagi dari si Enggak dukun? sih. Nggak ada. Tapi amalan. Amalan. Ngaruhnya itu ya memang ngerasa ya cowok datang gitu ya? Iya, dulu kan juga dipakai sambil dimandiin tuh. Kebetulan kan emak-emak kan. Oh, emak-emak. Ibu-ibu ya. Udah umur sebelum hampir 100 lah gitu. Ya sekarang ya udah nggak ada. Gitu ya. Meninggalnya juga umurnya 100 lebih. 100 lebih. Gitu. Jadi memang apa ya? Dulu jiwa anak muda yang pengen itu kali ya Mbak ya? Oke. Kang, gimana Kang ini? Mbak Risa ingin Siap. dibersihkan atau Mau langsung? boleh mungkin ya, bisa di ini dulu. Boleh minta tisu? Tisu. Sini aja. Mas Jajang yang nadahin. Waduh, siap. Kalau Sebelah mana saya? karena kalau saya yang nadahin bisa jadi ada settingan. Ya, Ini no settingan ya. ya. Dan permisa juga bisa sambil melihat langsung. bahwa Pemirsa di bisa, sini- pemirsa bisa lihat langsung. Ini proses pengeluaran susuk langsung di studio. Ya, dan Ini nggak ada apa-apa. Mas Jajang bisa lihat dulu tangan Ya, saya. aman. Amannya. Boleh saya sebentar? Silakan. Sini, sebentar, sini. Kamera boleh dekat sini. Sini. Gue sini sebelah sini muter sebentar. Iya bisa dilihat nih tiba-tiba keluar jarum. Sini. Ini jarumnya keluar 2. Wow. Satu. Oke. Udah cukup. Tadi ada satu lagi buat kamu. Udah, istighfar. Nah, istighfar. Itu ada buat. Ini jarumnya keluar, masih menyatu sama bedak gitu ya, Iya, saking ininya. Oke pemirsa Ganja Misteri, tadi proses pengeluaran susuk sudah dibuktikan sama Kang Raden bahwa benar ada 2 susuk ya. Waktu itu dipasang di area mana Mbak? Memang di situ? Iya. Memang di situ. Dan ini benar nggak susuk yang waktu itu? Coba dilihat. Ya, karena kan dulu kan dibilang pasang susuk ya udah
jadi nggak tahu bendanya itu apa gitu. Nggak Jadi tahu. kalau misalnya ini keluarnya kayak gini ya saya baru tahunya ini. Ini gimana Kang, masih khodam atau auranya masih ada nggak sih Kang? Nggak ada. Nggak Kalau ada. ada dikeluarin nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi apa namanya? Kalau bahasa Sunda tuh namanya bejer beas. Jadi sudah campah, sudah bukan rahasia. Karena kan gaib itu kan rahasia. Jadi bukan rahasia. Kecuali diisi lagi, didoain lagi, dipuasain lagi baru bisa. Tetapi bekas orang tuh nggak bisa kalau menurut saya. Dipakai lagi buat didaur ulang lagi nggak bisa. Nggak bagus efeknya. Gitu. Kalaupun ada yang pasang, kita lihat dulu orang biasanya. Tujuannya untuk apa? Gitu sih. Oke. Barisa tadi ketika sama Kang Dadan ini apa yang dirasa? Sakit. Karena emang mau ngeluarin ya Kang ya. Yes. Tapi waktu itu yang pas dimasukin ngerasa sakit gak waktu dulu? Itu kan udah lupa banget, udah lama banget. Kayaknya nggak terlalu. Nggak terlalu ya. Karena beda ya Kang mau ngeluarin ya Kang. Ya beda. Tapi Akang agak ada kesulitan nggak sih Kang ngeluarin susuk kayak gini? Maksudnya harus ngelawan gaibnya dulu, hodamnya dulu atau gimana? Kebetulan hodamnya biasa gitu. Jadi nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit. Tapi berarti ini udah keluar, udah hilang hodamnya? Hilang. Udah bejer beas. Bejer beas. Oke. Kang, setelah keluarin susuk ini proses apa lagi nih Kang? Paling ruatan ya, mandi. Maksudnya mandi kembang. Sebetulnya kalau kita suka tabu dengan yang namanya mandi kembang. Padahal di spa juga sebetulnya mandi kembang kan sebetulnya. Yang paling bagus itu adalah 7 malam Jumat. 7 malam Jumat. Ya, mandi aja 7 malam Jumat tanpa ada jeda. Kalau lupa diulang lagi dari awal. Itu untuk meningkatkan aura inner beauty. Tanpa kembang juga? Harus Kembang kembang. itu adalah simbol disebutnya. Simbol itu adalah simbol warna-warni kehidupan disebutnya. Karena roh suci itu senang dengan wangi. Dan di agama pun kan disarankan untuk melakukan wangi-wangian ketika kita berdoa dengan Tuhan. Itu maksudnya. Tujuan daripada mandi kembang ataupun ruatan itu adalah tujuannya untuk membersihkan jasmani. Gitu. Lakukan itu di atas jam 12. Syukur dilanjut sholat malam itu makin bagus. Oke. Nih gimana Mbak Risa, sudah dikeluarkan akhirnya gimana? Yang Mau dibawa apa dilarung? Kalau saran saya dilarung. Mendingan dibuang. Tapi emang Mendingan baikin Kang Dadang aja. Kalau ke saya pasti saya gadein, kalau nggak dijual. iya. Tapi kan ini emas bukan sih Kang? Yes, emas. Ini dipegang Boleh. boleh ya? Boleh, udah campah itu. Ini bentuknya emas, bener-bener kayak memang susuk emas gitu, kelihatan nggak sih? Kecil. Kecil ya. Kalau di sini kelihatan, kalau di Kamera. apa? Blur. Gimana Mbak Risa, udah ada enakan atau masih gimana? Mungkin ya, karena udah dikeluarin ya enakan. Kan emang saya kan minta keluarin karena nggak nyaman. Ya. Nggak ada proses apa lagi Kang, maksudnya pembersihan Ya. lagi? Mungkin di luar sana mungkin ada yang bilang percaya tidak percaya, kita buktikan hari ini. Dan bahwa spiritual itu yang namanya seni ya seni. Jadi yang namanya seni itu adalah bagian daripada kebutuhan hidup. Jadi ya terserah, percaya tidak percaya, kembalikan lagi ke pemirsa Ganjil Misteri. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Jadi inilah dari susuk. Sebetulnya susuk itu adalah untuk meningkatkan sugesti, meningkatkan kepercayaan diri. Apa ya? Cuman seperti kita bawa duit ke mall dengan orang yang nggak bawa duit ke mall. Paham kan? Itu perasaannya itu doang. Kalau bawa duit ke mall kan pede. Mau ke setiap toko pun masuk kan Pede gitu. pede. Coba nggak bawa duit ke mall. Seperti itu. Efek yang dirasakan psikologinya. Itu aja sih. Kang, ngelihat sekilas dulu nih tentang Mbak Risa yang akan lihat itu apa nih Kang sekarang? Yang pasti ada sosok yang mengganggu ya dari hodam tersebut. Hodam tersebut itu adalah hodam yang dimasukkan ke susuk. Jadi setiap benda hodam itu kan adalah makhluk suci. Makhluk sucinya itu harus ada wadak. Setiap benda atau apapun yang disebutnya jimat atau apapun mesti ada wadak. Kalau nggak ada wadak ya susah. Kalaupun ada yang dimasukin langsung ya berarti harus nempelnya ke darah dan daging.
Kebetulan ini dimasukinnya adalah satu benda. Nah, benda ini yang kalau sudah lama tidak dirawatnya seperti apa sih? Ada beberapa jenis sih. Susuk itu ada beberapa jenis. Ada yang dikasih makannya melalui baca-bacaan, ayat-ayat suci, ataupun Alkitab untuk non-muslim, ada. Tetapi kalau ada juga yang dia harus meminum minyak setiap malam Jumat, ataupun di syarat tertentu yang dia harus diolesin. Kalau itu lupa ataupun tidak diberikan, ataupun tidak dizikirin, ataupun tidak dibacakan Alkitab, ya pasti dia merasa tidak akan nyaman dan merasa saya sudah tidak diperlukan. Itu yang mengganggu psikologi dan mentalnya. Jadi lebih cenderung mengganggu psikis ya. Jadi lebih gelisah, lebih nggak nyaman gitu loh. Karena hodam itu berbagai macam tingkatan. Jadi yang dimasukkan itu hodam itu jenisnya tuh ya contoh Raden Santang. Yang kita mau masukin Raden Santang itu harusnya anaknya Prabu Siliwangi, ternyata tukang yang nggak bisa gitu loh. Masuk sih masuk, cuman jenisnya sama, jin sama hodam juga, cuman kualitasnya beda. Itu yang mempengaruhi. Harusnya Raden Santang yang dimasukin, ternyata Raden gitu loh. Akhirnya nggak sinkron, jadinya mungkin bisa jadi orang yang memasangnya asal bisa gitu. Jadi asal yang terpenting dia bacakan rafalan mantra untuk mengisi susuk, karena kan ngisi susuk itu kan pakai baca mantra. Mungkin yang terpenting bisa aja masuk sih masuk, cuman itu tadi efeknya. Kalau yang biasanya yang bagus itu yang benar-benar yang ketika masuk ke tubuh halus, lembut, dibawa ibadah. Boleh nggak sih ya, kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup kita pun ada baju bagus, make up, itu bagian daripada kelengkapan hidup. Jadi kalau saya pribadi ya sah-sah saja, karena yang menentukan amal ibadah itu bukan manusia dan bukan juga makhluk selain Allah. Jadi ya hanya tetap Gusti Allah dan Tuhan yang menentukan. Jadi sah atau tidak, diterima atau tidak ada satu makhluk pun yang mewakili Tuhan. Karena itu bagian daripada kebutuhan, kebutuhan hidup. Itu menurut saya. Oke. Ya, buat pemirsa Ganjil Misteri juga nih, kalau ada keluhan masalah mistis ya Kang, boleh cerita ke kita, barangkali nanti kita bisa bantu. Seperti Mbak Risa ini yang ngalamin, dia pasang susuk 10 tahun pengen dikeluarin, yang akhirnya dibuktikan di sini gitu loh sama kita ya Kang ya. Oke, mungkin ada terakhir Kang, ada pesan yang mau disampaikan Kang? Pesan yang disampaikan adalah memperkuat diri, percaya diri kepada Sang Pencipta. Itu adalah sugesti yang paling utama, bahwa apapun yang di luar sana, baik itu spiritual atau apapun, itu bagian daripada bumbu kehidupan. Selebihnya kita yang menentukan hidup. Yang buat diri kita sukses, buat diri kita bahagia, itu hanya diri kita sendiri. Percaya terus bahwa Tuhan itu ada, berkeyakinan pada intinya. Mbak Risa, ada yang mau disampaikan mungkin buat Kang Dadan atau buat pemirsa Ganjil, pasang susuk itu gimana nih Kak, Mbak Risa? Pasang susuk itu emang ada sugestinya ya. Maksudnya waktu lagi dipasang itu emang ngerasain bener-bener efeknya itu emang beda banget gitu. Tapi buat kesanaannya kitanya nggak enak gitu. Yang belum make, ya kalau belum siap ya mendingan jangan make gitu. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih Kang Dadan, Mbak Risa sudah datang di studio Ganjil Misteri, dan pemirsa Ganjil Misteri silahkan kirim cerita-cerita misteri Anda atau keluhan-keluhan mistis Anda, entah itu kena santet atau apa, silahkan DM kita, barangkali nanti kita bisa bantu, kita akan undang ke sini. Oke, Kang Dadan, terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.